Tiga orang anak bernama Lisa, Walter, dan Danny tinggal bersama sang ayah. Orang tua mereka sudah lama bercerai dan keadaan itu membuat tiga bersaudara itu nggak akur-akur banget, terutama Walter dan Danny. Mereka sering berantem dan ngiri jika salah satu dari mereka tuh bermain dengan sang ayah. Sebagai seorang single parent dan ayah yang sibuk bekerja, tentu saja sangat pusing dengan kelakuan mereka berdua. Danny kadang ngajak sang kakak bermain tapi Walter menolak karena adiknya itu suka bermain curang. No, you cheated board games. Please play Army Man. I'm in 4th grade, I have a girlfriend. Sekalinya mereka bermain bersama, yang ada tuh malah berantem. You're playing catch with Walter? You might have told me to play Smash Brothers. I didn't tell him I was gonna play Smash Brothers. Mereka mengadu kepada sang ayah, namun ulah mereka malah membuat desain pekerjaannya basah ketumpahan air. Karena itu, sang ayah harus pergi ke kantor, mengambil salinan gambar itu dan meminta mereka berdua jangan berantem selama ia pergi. Sang ayah juga meminta Lisa, kakak perempuan mereka, untuk menjaga kedua adiknya. What's your point? Dad, okay. Karena bosan gak ngapa-ngapain, Danny melempar bola ke arah Walter agar ia mau menemaninya bermain. You're dead! Lalu Walter menemukan Danny sedang bersembunyi di sebuah lift barang, kemudian menurunkannya ke ruang bawah tanah. Walter, no! Sebenarnya nggak ada yang menyeramkan di ruangan itu, tapi karena Danny ini penakut, ia buru-buru keluar dari sana. Sebelum naik tangga, Danny menemukan sebuah permainan yang menarik perhatiannya bernama Zathura, sebuah permainan petualangan di angkasa. Danny kemudian meminta Walter bermain dengannya dan ia berjanji tidak akan curang kali ini. Look what I found in the basement. Karena Walter menolak, Danny memainkannya sendiri. A card came out. Shoe, meat, or meaty. Danny kesulitan membaca, lalu meminta Walter membacakan untuknya. Meteor shower, take evasive action. Kartu itu bertuliskan hujan meteor, ambil tindakan menghindar. Lalu tiba-tiba sesuatu melubangi kartu mereka. Rumah bergetar seolah terjadi gempa bumi. Kemudian terjadi hujan meteor betulan di dalam rumah. Mereka berdua selamat karena berlindung di bawah cerobong asap. Setelah hujan meteor berhenti, mereka melihat kalau hujan meteor itu hanya terjadi di ruang keluarga. Mereka kemudian memeriksa keluar rumah dan mendapati kalau rumah mereka melayang-layang di sekitaran cincin planet Saturnus. Walter dan Danny kemudian membangunkan Lisa kalau mereka membutuhkan bantuannya. Mereka memberitahu kalau rumah ini diserang hujan meteor dan kini sedang melayang-layang pada orbit planet Saturnus. Walter membuka tirai jendela untuk meyakinkan kalau mereka benar-benar berada di luar angkasa. Tapi si Lisa salah mengerti kalau hari itu sudah malam. Lalu ia buru-buru mandi karena ada janji kencan dengan seseorang. Danny dan Walter memaksa Lisa mempercayai mereka. Walter kemudian menunjukkan permainan aneh yang bisa mengeluarkan kartu, kemudian tulisan yang ada di kartu itu menjadi kenyataan. Setelah keluar satu kartu, tulisan itu berbunyi kalau Walter mendapat promosi menjadi seorang kapten. Karena merasa dipermainkan, Lisa nggak mau dengerin mereka lagi. Fascinating. Lisa, no! Lisa! Mereka berdua melanjutkan permainan. Kali ini Walter mencobanya kembali, tapi permainannya tuh malah macet. Danny berkata sepertinya mereka tuh harus gantian lalu menekan tombolnya. Kartu itu bertuliskan seorang teman di dalam pesawat ditidurkan dalam ruangan pembekuan. Dan seketika ruangan kamar mandi berubah menjadi ruang pembekuan dan Lisa pun membeku. Walter kemudian membaca aturan permainan tersebut untuk mencari tahu sebenarnya permainan apa yang sedang mereka mainkan. Permainan itu bernama Zathura, sebuah petualangan angkasa. Muncul peringatan kalau permainan ini bukan untuk seorang penakut. Sekali bermain, mereka harus menyelesaikannya hingga pion pesawat mencapai Zathura. Setelah finish, permainan di-reset dan akan mengembalikan keadaan seperti semula, yang artinya mereka berdua harus memainkan permainan itu sampai selesai. Film ini sebenarnya mirip dengan film Jumanji, perbedaannya hanya berlatar di luar angkasa. It says we go home if we win.
Kali ini muncul kartu bertuliskan robotnya rusak. Lalu muncul sebuah robot kecil di hadapan mereka, namun tiba-tiba robot itu membesar lalu menyerang mereka berdua. Untungnya mereka berdua berhasil menghindar dan robot itu kejepit tembok karena ulahnya. Tapi nggak butuh waktu lama buat robot itu membebaskan diri lalu mengejar-ngejar Walter. Walter kemudian berteriak meminta Danny memainkan gilirannya agar segera menyelesaikan permainan itu. Kartu itu berbunyi kalau mereka terlalu dekat dengan sebuah bintang bernama Souris dan memasuki medan gravitasi. Setelah beberapa saat terombang-ambing, mereka menjauh dari bintang tersebut dan untuk sesaat mereka bisa lega. Panas dari bintang tersebut juga mencairkan es yang membekukan Lisa. Meski nggak bergerak, seenggaknya Lisa tuh masih utuh. Sementara itu, robot yang mengejar-ngejar Walter jatuh ke ruang bawah tanah karena tarikan gravitasi sebelumnya. Walter mendekatinya untuk mengambil sepatu miliknya. Robot itu tiba-tiba melakukan self-repair dan Walter pun buru-buru menutup pintu kemudian pergi dari sana. Mereka berdua kemudian mengembalikan sang kakak ke dalam kamar mandi. Setelah itu, Walter melanjutkan permainan, namun Danny berkata kalau ia sudah tidak ingin melanjutkan permainan. Walter kemudian menghampirinya lalu meminta Danny melanjutkan permainan. Ia hanya ingin permainan itu selesai dan segera pulang. Gak ada cara lain selain Danny ikut bermain. Lalu Danny berkata ia akan melanjutkan permainan jika keinginannya dipenuhi. Ia tidak ingin Walter jahat kepadanya, dianggap sebagai adik dan bermain dengannya. I just want to play a game with you, Walter. Meski kesal dengan adiknya, mau gak mau Walter mengiyakan agar Danny mau memainkan gilirannya. Lalu muncul sebuah kartu bertuliskan kalau mereka dikunjungi tamu bernama Zorgon. Zorgon bukanlah tamu biasa, melainkan alien yang menggunakan pesawat angkasa kemudian menyerang rumah mereka. Sebelum rumah hancur berkeping-keping, mereka melanjutkan permainan. Walter mendapat sebuah kartu bertuliskan reprogram yang gak ngerti artinya. Lalu Danny mendapatkan kartu bertuliskan selamatkan astronot yang terlantar. Entah apa maksudnya, tapi tiba-tiba muncul seorang astronot di depan rumah. Nampaknya astronot itu berpihak kepada mereka, namun masalah belum selesai. Agar tidak menarik perhatian Zorgon, mereka harus mematikan semua lampu dan sumber api yang menyala di rumah. Untuk mengalihkan perhatiannya, astronot itu membakar sofa, kemudian mereka melemparnya keluar angkasa. Astronot itu memberitahu kalau Zorgon adalah makhluk pemburu api. Kemanapun ada api, ia akan mengejarnya. Setelah itu, ia pergi ke dapur mengambil banyak makanan kemudian memakannya. Dan ia terlihat sangat kelaparan. Walter memintanya tidak menghabiskan semuanya karena mereka juga butuh makan. Walter kemudian mengeluarkan kalau ia adalah seorang laksamana dan berhak mengusirnya. Namun ternyata pria astronot itu juga punya kartu yang sama dengannya. It's just a card, bug nuts. Karena Danny adalah orang yang membuatnya muncul melalui kartu miliknya, maka dialah yang berhak memutuskan. Wait, you can stay. Mereka kemudian melanjutkan permainan, tapi sepertinya Danny berbuat curang karena pion miliknya satu langkah di depan Walter. You cheated. No, I didn't. Danny bilang mungkin ia nggak sengaja menendangnya, tapi Walter nggak terima lalu memundurkan pion miliknya. Saat gilirannya, Walter mendapat kartu kalau ia berbuat curang lalu tersedot keluar angkasa. Untungnya ada pria astronot yang langsung menolongnya. Setelah kejadian itu, Walter semakin membenci Danny. Lalu astronot itu menenangkan kalau mereka harus fokus bermain dan jangan bertengkar. Kali ini Walter mendapat kartu emas bertuliskan bintang jatuh yang akan mengabulkan segala permintaannya. Danny mengucapkan selamat karena sebentar lagi ia akan memenangkan permainan. Walter malah menjadi sombong kalau ia memang selalu menang, berbeda dengan Danny yang selalu bermain curang. Mereka pun bertengkar lagi. Danny yang merasa tidak dianggap ngambek kemudian pergi ke kamarnya. Bintang jatuh itu mulai mendekat. Pria astronot mengingatkan agar Walter membuat permintaan yang benar. Setelah bintang jatuh itu menghilang, pria astronot bertanya apa yang ia minta.
Dengan rasa penuh khawatir, ia pergi ke kamar mencari Danny. Dan ternyata Walter hanya meminta sebuah bola football. Walter kemudian bertanya mengapa ia khawatir dengan permintaannya. Pria astronot itu kemudian bercerita bahwa dulu sekali ia pernah memainkan permainan yang sama bersama adiknya. Lalu ia mendapat sebuah kartu bintang jatuh dan karena ia sangat kesal dengan adiknya, ia pun meminta adiknya tersebut tidak pernah dilahirkan. I wish that my brother had never been born. Setelah itu ia menyesal dan menyadari tanpa adiknya permainan itu tidak pernah ia selesaikan. And we finished this thing once and for all. Tiba-tiba rumah bergetar, nampaknya Zorgon baru saja mampir menghancurkan tembok rumah. Dan sialnya permainan mereka hilang ikut terbawa pesawat Zorgon. Sebelumnya Walter tidak benar-benar mematikan pemanas rumah, ia hanya mengecilkannya yang membuat Zorgon itu kembali. Astronot itu nggak habis akal, lalu ia berkata mereka harus membuat api yang besar untuk menarik perhatian Zorgon. Di saat yang bersamaan, Lisa baru saja selesai mandi, lalu ia terkejut melihat ada api besar di dalam rumah lalu mematikannya. Namun usaha mereka nggak sia-sia karena pesawat Zorgon itu kembali mendatangi rumah mereka. Mereka langsung memasang jangkar untuk berlabuh. Walter dan yang lain segera mencari tempat untuk bersembunyi. Para Zorgon itu sudah masuk ke dalam rumah, mereka pun berkeliaran di ruang bawah. Walter dan yang lain kemudian menyusun strategi agar bisa menyelinap masuk ke dalam pesawat Zorgon untuk mengambil kembali permainan mereka. Lalu Danny punya ide, karena badannya cukup kecil, ia akan turun menggunakan lift barang untuk mengambilnya. Sementara itu yang lain akan memantau pergerakan Zorgon dari lantai atas. Hey Walter, I'm sorry I cheated. Means I'll never let anything happen to you. Cause I'm your brother. And that's what being your brother means. Okay. You ready to do this? I'm ready. Setelah sampai ruang bawah tanah, Danny masuk ke dalam pesawat Zorgon dan menemukan permainan itu ada di sana. Namun monster kadal yang berkeliaran di mana-mana itu cukup menyulitkannya. Danny berusaha meraihnya lalu melihat kalau permainan itu akan dibakar oleh kadal Zorgon. Untungnya perhatian Zorgon teralihkan karena kambing alien mereka lepas dari kandangnya. Danny mengambilnya kemudian bergegas masuk ke dalam rumah. Namun seekor kadal Zorgon melihat jejak kakinya keluar dari dalam pesawat kemudian memanggil teman-temannya. Kadal-kadal Zorgon itu pun mengejarnya dan untungnya Walter sudah menunggu di depan pintu bawah tanah kemudian menyelamatkannya. Sialnya para Zorgon itu sudah menunggu di atas tangga. Nah, di saat yang bersamaan robot yang sebelumnya rusak itu sudah selesai memperbaiki diri sendiri. Walter kemudian ingat kalau ia memiliki kartu reprogram lalu ia gunakan untuk membuat robot itu berpihak kepada mereka. Setelah itu robot itu pun mulai mengejar para Zorgon. Monster kadal itu pun lari kocar-kacir, mereka kabur secepat yang mereka bisa dan robot itu berhasil menghancurkan salah satu pesawat mereka. Nampaknya situasi sudah aman, mereka pun bisa dengan tenang melanjutkan permainan. Saat giliran Walter, ia sangat beruntung lagi-lagi mendapatkan kartu emas bertuliskan bintang jatuh. Walter langsung membuat sebuah permohonan, lalu gak lama kemudian muncul seorang anak kecil yang sangat mirip dengan Danny. Walter pun heran karena bukan itu permintaannya. No, I wish the astronaut guy had his brother back. Pria astronot itu menghampirinya lalu memeluknya dan memberitahu kalau ia adalah Walter, kakaknya. It's me. It's Walter. Danny dan Danny kemudian saling menatap dan setelah menyentuh satu sama lain, Danny yang baru saja muncul itu menghilang. Sebenarnya apa yang diminta Walter adalah mengembalikan adik si astronot itu agar mereka bisa menyelesaikan permainan. Dan ternyata pria astronot itu adalah Walter yang sama yang sebelumnya juga memainkan permainan tersebut. Make sure he gets home safe, okay? You did better than I did. Gak lama kemudian rumah mereka kembali bergetar. Kali ini rombongan pasukan Zorgon datang menyerbu. Walter dan Danny melanjutkan permainan dan gak butuh waktu lama akhirnya mereka mencapai Zathura. Setelah itu permainan melakukan riset lalu muncul sebuah lubang hitam raksasa di hadapan mereka. Dan ternyata Zathura adalah sebuah black hole yang membuat mereka semua tersedot.
Sesuai informasi petunjuk permainan, setelah menyelesaikan permainan, maka segalanya akan kembali seperti semula. Tepat sesaat sebelum Danny menekan tombol permainan, Walter mencegahnya. Mereka kemudian memeriksa seisi rumah untuk memastikan semuanya baik-baik saja. Mereka berdua menceritakan kejadian yang baru saja mereka alami dengan penuh semangat. Sang ayah pun menjadi heran sekaligus senang, padahal ia baru pergi 15 menit yang lalu dan sepertinya semua berjalan dengan lebih baik. Permainan tersebut secara nggak langsung membuat kakak beradik itu akur dan saling mengerti satu sama lain. Mereka pun bermain bersama dan melupakan pertengkaran mereka. Sesaat kemudian sang ibu datang menjemput dan akhirnya film pun selesai. Itulah alur film Zathura. Terima kasih sudah menonton, sehat selalu buat kalian dan sampai jumpa di next video.